Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik lagi dengan kami podcast Bincang Maulid bersama SMA Yadika 7 Bogor. Dengan aku, Dimas Satria Maulana. Dan aku, Keisha Daviana. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang sangat menarik nih teman-teman semuanya. Yaitu tema yang sangat menginspirasi, terutama untuk kalangan anak muda. Apa sih guys temanya? Temanya itu menjadi pemuda idaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlaknya. Nah, kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial nih teman-teman, yaitu Bapak Agus Maulana. Ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak, karena tema kita Maulid Nabi ini, menurut Bapak tuh Maulid tuh apa sih Pak? Jadi Maulid Nabi itu dari kata Maulid itu ya, yang artinya secara bahasa adalah kelahiran. Makanya Maulid Nabi berarti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nabi Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Akhirul Anbiya. Jadi semua Nabi itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau lahir di bulan Mulud atau Rabiul Awal. Kalau di tahun Hijriah itu namanya Rabiul Awal pada tahun gajah saat itu ya. Tanggalnya itu 12 Rabiul Awal. Kalau Masehi itu di bulan April. Nah, makanya bulan ini sekarang September kenapa kok beda ya? Karena kan Masehi sama Hijriah itu kan beda ya. Nah, makanya sekarang itu di bulan September. Dan kalau ininya sama bulan Hijriahnya Rabiul Awal. Dan beliau kelahirannya yaitu di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Insya Allah nanti kita berarti semingguan lagi lah ya akan ada yaitu Maulid Nabi atau kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu makanya kita sebagai umat Muslim khususnya yang ahli sunnah wal jamaah yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maulid Nabi ini kan kelahirannya Nabi ya Pak? Ya. Tadi Bapak bilang kan di tahun gajah. Kalau di tahun gajah sendiri itu ada peristiwa tertentunya nggak sih Pak? Ya dulu itu ketika kaum kafir ya dipimpin oleh Raja Abraha ya. Raja Abraha ini memimpin pasukannya untuk mereka itu akan menyerang suatu tempat ibadah orang Islam yaitu di Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan meninggalnya Nabi Ibrahim dari Nabi Ibrahim ya. Nah Ka'bah ini mau diserang oleh Raja Abraha. Pas itulah Nabi Muhammad SAW lahir di dunia ini. Karena disebut tahun gajah. Nah Pak, balik lagi nih, kan kita ngomongin Maulid. Ya. Berapa tuh pemuda sekarang tuh wajib gak sih ikut merayakan juga gitu? Kalau kita disebut wajib, itu juga bukan hukum ya. Jadi ini kan suatu kita itu memunculkan rasa bahagia kita, memunculkan rasa kesenangan kita bahwa Rasul itu dilahirkan gitu. Seperti halnya kita kalau ada teman kamu ya atau misalkan saudara kamu lahiran kan biasanya ada ulang tahun gitu ya. Nah, itu sama aja kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Dengan apa caranya? Dengan ada 3 gitu. Yang pertama bisa baca Quran. Itu kalau kita senang lahirnya Nabi Muhammad kita sering baca Quran gitu. Terus dengan sholawat dan juga dengan sodakoh itu bisa. Gitu. Nah makanya kalau sekarang ini biasanya memperingati Maulid Nabi itu ada di acara-acara majlis atau di acara-acara tablik akbar. Nah kalau bisa kalian tuh mengikuti itu rangkaian-rangkaian acara. Biasanya di sana acaranya ada sholawatan Nabi, terus kemudian ada juga pembacaan Al-Quran dan terakhir biasanya makan-makan. Nah, itu sedekah makan-makan itu maksudnya. Jadi kalau bisa kalian ikutin. Ini bukan wajib, cuma ketika kalian benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengimplementasikan cintanya yaitu ikuti memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kan saya mau nanya nih Pak, Ya. kebanyakan itu kalau di tempat-tempat kayak di daerah saya itu ada yang misalkan maulidnya itu minggu sekarang, terus ada minggu depan. Nah kalau itu sendiri itu sama aja atau beda ya Pak? Jadi gini ya, sebenarnya Maulid Nabi itu acara yang sering dilakukan itu kan termasuk al-urf juga ya, al-urf itu adat ya, yang memang kamu mau ngelaksanainnya bulan Januari bukan di bulan Rabiul Awal pun bisa aja Maulid Nabi gitu. Karena kenapa? Kan cinta itu kepada Nabi Muhammad dengan kita mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad itu kan kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya setiap hari kamu memperingati Nabi Muhammad itu boleh lebih bagus. Itu bahkan setiap detik kamu membaca sholawat itu juga memperingati juga sama Maulid Nabi gitu. Karena kamu senang bahwa Rasul itu lahir dunia ini. Karena ketika Rasul turun dulu Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia itu semua
dunia alam semesta ini bercahaya semuanya. Yang bahkan neraka itu padam katanya, ada suatu keterangan begitu ya. Nah, kenapa sekarang Maulid Nabi gitu diadakan, misalkan ada yang sekarang, terus ada yang minggu depan, ada yang minggu depannya lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada apa namanya bulan Maulid gitu, bulan Rabiul Awal, memang biasanya di masyarakat Indonesia itu mengadakan Maulid itu di bulan Rabiul Awal, khususnya kalau kalau kita sering disebut tuh bulan Mulud, ya kan, bulan Mulud, mau muludan nih gitu kan, Iya, iya, iya. misalnya gitu kan, mau muludan gitu. Nah itu bulan Mulud itu berarti Rabiul Awal, dan bulan Hijriah juga itu ada 29 hari biasanya, 3 atau 30. Nah di bulan di bulan apa namanya Mulud ini atau di bulan Rabiul Awal ini bisa diadakan Maulid Nabi. Nah, jadi sebulan penuh ini kalian mau di mana nih ngacarainnya? Mau di minggu pertama bulan Maulid boleh, di tengah-tengah boleh, di akhir boleh. Tapi biasanya yang paling banyak itu di pas tanggal 12 Rabiul Awalnya. Gitu. Karena pas banget kelahirannya Nabi Muhammad di tanggal 12 Rabiul Awal. Eh, kalau saya ya Pak, kalau mungkin salah satu keistimewaannya Nabi Muhammad itu apa mungkin karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir sehingga diadakannya Muludan ini ya Pak? Atau gimana? Istimewa, Nabi Muhammad sangat istimewa ya. Tapi beliau juga mempunyai sifat dasariah kemanusiaan seperti kita gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kita gitu, manusia biasa dengan Nabi Muhammad ya, ya memang batu gitu ya, batu dengan mutiara. Mutiara juga kan disebut batu ya, Iya. tapi itu batu kerikil, kalau beliau tuh mutiaranya gitu. Makan dikatakan laula ke Muhammad itu ya, dulu itu ketika penciptaan alam semesta, kalau alam semesta ini tidak diciptakan gitu, maka Nabi Muhammad itu yang pertama diciptakan gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan. Jadi salah satu terciptanya alam semesta ini karena nur cahaya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah. Makanya istimewa banget. Kalian juga harus cinta sama Rasul. Gitu. Ya, berarti Nabi Muhammad ini bisa dijadikan sebagai suri tauladan kita ya Pak ya? Oh pasti suri tauladan itu harus. Iya. Kalau suri tauladan itu kan contoh yang baik ya, Iya. teladan yang baik bagi kita. Pasti itu. Kalau dari kita sendiri Pak nih, hal apa sih Pak yang bisa dijadiin suri tauladan dari Rasulullah SAW ini? Hal yang harus kita teladani dari Rasulullah SAW itu memang harus semuanya, karena akhlak Nabi Muhammad itu tidak ada yang jelek. Bahkan dikatakan beliau itu dimaksum. Itu maksum itu apa? Maksum itu sudah dipastikan oleh Allah bahwa beliau itu tidak akan bersalah. Makanya semua yang tingkah laku beliau, atau kalau kita sebut beliau dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya kita harus contoh beliau gitu. Makanya sekarang hadis-hadis itu selalu mencontohkan kehidupan Rasul. Misalkan cara makan Rasul gimana, cara tidur Rasul gimana. Cara tidur Rasul kan misalkan kalau kita tidur itu ke kanan gitu ya, menghadap kiblat. Cara makan Rasul harus berdoa dulu dan sebagainya. Nah itu semua teladan-teladan, contoh-contoh Rasul harus kita ikutin, harus kita contoh. Dan sebaik-baiknya teladan, sebaik-baiknya akhlak ya akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kan kenapa Nabi Muhammad kemudian dilahirkan itu untuk menjadi penyempurna akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, Nabi Muhammad datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Pada saat itu kan zaman jahiliyah ya, bahkan wanita itu udah tidak ada apa namanya, tidak ada harganya pas belum Nabi Muhammad lahir itu. Nah ketika Nabi Muhammad itu zaman jahiliyah, mereka diberikan satu nasihat dan sebagainya, diberikan dakwah. Akhirnya Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak pada zaman saat itu ketika lahir. Gitu. Jadi ya memang betul Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan, bahkan bisa dikatakan master gitu ya, atau guru di atas guru gitu. Beliau itu udah paling atas gitu, guru paling contoh, role model yang paling atas, nggak ada lagi yang sebaik-baik beliau gitu. Nah Pak, Nabi Muhammad ini kan biasa sering disebut dengan uswatun hasanah. Iya. Nah itu maksudnya gimana sih Pak? Ya tadi kan uswatun hasanah itu artinya kan teladan yang baik ya. Nah teladan yang baik itu berarti kan contoh gitu. Nah contoh ini, kalau teladan yang baik ini berarti hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Kehidupan bagaimana kita misalkan ke tetangga kita, bagaimana kita berperilaku kepada teman kita, bagaimana kita adab kita kepada guru kita, bagaimana adab kita kepada semua makhluk ini, bahkan bagaimana adab kita terhadap alam, bagaimana adab kita terhadap sesama manusia ya, dan adab kita bagaimana terhadap Allah. Jadi semua yang dicontohkan oleh Rasul SAW itu ada di dalam Al-Quran. Kalau bisa disebut itu Al-Quran perjalanan Rasul itu. Iya. Jadi kan Al-Quran itu bagaimana di dalamnya itu isinya kan tentang akhlak lah, tentang fikih, tentang
tentang sebagainya ya. Dan itu ada di Rasul gitu, role modelnya Rasul. Jadi uswatun hasanah itu ya teladan yang baik dan harus kita contoh, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih kan tadi Bapak bilang kalau Nah, Nabi Muhammad itu atau Rasulullah itu kan sebagai suri tauladan ya Pak. ya, Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri itu apakah kita harus selalu meniru atau bagaimana Pak? ya kan di Al-Quran juga dikatakan dalam surat Al-Ahzab ya ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan dalam Al-Quran, kata Allah bahwa uswatun hasanah itu teladan yang baik itu adalah Rasul. Siapa Rasulnya? Itu Nabi Muhammad gitu. Dan kita ya harus kehidupan sehari-hari kita harus mencontoh beliau. Kan dari saya bilang bahwa beliau itu dari tidurnya beliau, dari bangunnya beliau, dari apa-apanya beliau itu selalu menampakkan yang baik-baik. Nah, itu semua perilaku beliau, semua tindakan beliau, semua ucapan beliau harus kita ikutin. Ucapan yang baik kita ikutin, perlakuan yang baik kita ikutin, perbuatan yang baik kita ikutin. Semua pokoknya. Nggak ada yang salah satu pun salah, nggak ada Rasul. Semuanya baik. Nah, makanya kita wajib untuk mengikuti akhlak tauladan beliau. Makanya kita wajib untuk mengikuti semua tingkah laku beliau. Agar kita ini menjadi insan kamil, manusia yang benar-benar berakhlak, manusia benar-benar ada tujuannya ke Allah. Dan kita juga kan kenapa kita kenapa kita ingin menjadi tauladannya itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau yang menjadi suri tauladan? Ya karena beliau memang sudah dikatakan di Al-Quran gitu. Bahkan Allah mengatakan sebaik-baiknya akhlak itu ya akhlaknya baginda Nabi. Seagung-agungnya akhlak itu ya baginda Nabi. Pokoknya paling baik itu ada Nabi Muhammad. Bukan siapa-siapa yang mengatakan, tapi Allah yang langsung mengatakan. Allah yang langsung bilang gitu kepada kita. Makanya jangan ragu kita. Nah, gimana caranya agar kita tahu akhlak Rasulullah, agar kita tahu uswah Rasulullah, agar kita tahu teladan Rasulullah gimana? Ya kita ngaji, itu ya mencari ilmu, ngaji ke pondok ke kemana, di sekolah juga kita ada pelajaran pendidikan agama Islam itu bisa juga. Nah, dengan kita mengikuti sejarah beliau, dengan mengikuti biografi beliau, dengan mengetahui bagaimana dulu kehidupan Rasul ya kan. Bahwa Rasul itu dulu sering dimaki gitu, tapi beliau sabar ya oleh orang-orang yang tidak suka ke beliau, beliau maki gitu. Tapi beliau sabar, bahkan ketika orang yang maki itu sakit, beliau yang pertama menjenguk orang itu. Dan banyak cerita-cerita lagi. Ya, ada juga yang misalkan ada kakek-kakek gitu ya, kakek-kakek ini menghina beliau, menghujat beliau gitu, tapi beliau sabar. Bahkan ketika kakek-kakek ini menghujat beliau, beliau ngasih makan tuh kakek-kakek itu. Udah kayak gak usah banyak berbicara, kakek mah makan aja. Jadi beliau yang padahal yang dihina tuh beliau, tapi beliau yang nyuapin kakek-kakek itu. Gimana coba kalau kita dihina sama orang, paling kita mah pengen ngehina balik kan? Iya. Nah itulah contoh Rasul. Kalau orang kita dihina oleh orang, kita ngebaikin ke orang itu. Nah di kakek-kakek itu ternyata selalu menghina, tapi Rasul selalu ngasih makan ke beliau ya, sampai suatu saat Rasul meninggal, Rasul wafat, kemudian kakek-kakek ini kemudian merenung, kok ini nggak ada lagi yang ngasih makan saya gitu. Tapi walaupun tidak ada yang ngasih makan ke dia gitu ya, dia selalu ngomong terus aja tentang Nabi Muhammad yang jelek-jelek gitu. Akhirnya di rumah Rasul ada yang tanya sahabat, apalagi sih pahala atau amalan yang belum saya lakukan seperti Rasulullah, tanya pada istrinya. Kayaknya jawab, yang belum kamu lakukan itu mengasih makanan ke kakek-kakek gitu. Lalu sahabatnya kan jalan ke kakek-kakek itu, ternyata di situ dengar tuh kakek-kakek ini, oh Nabi Muhammad pendusta, Muhammad itu jelek dan sebagainya gitu. Dia sahabat aja yang bukan dia yang dihina, dia langsung merasa gitu, pengen langsung ngebunuh sebenarnya itu. Iya. Ya kan? Tapi karena beliau itu pengen mencontoh baginda Nabi, bagaimana sabarnya beliau, akhirnya dia duduk terus ngasih makan. Tapi ketika sudah ngasih makan, kata kakek-kakek itu, wah ini bukan yang seperti biasa ngasih makan ke saya katanya. Siapa ini gitu kan? Yang biasa ke saya mana nih gitu. Langsung dari situ menjawab sahabat itu, yang biasa ngasih makan ke kamu, hai kakek, itu adalah baginda Nabi yang sering kamu hujat, yang sering kamu hina setiap hari. Dari saat itulah beliau langsung sadar dan langsung mu'alaf, langsung menjadi Islam. Makanya apapun itu Rasulullah SAW itu kita harus mencontoh beliau, bagaimana caranya ya ngaji ya, dengan mengkaji akhlak, dengan mengkaji fikih, dengan mengkaji tauhid, dan itu ada semuanya ilmunya gitu. Nah, berarti Pak, sebenarnya banyak banget ya kisah-kisah yang dapat kita ambil dari Rasulullah. Ya. Salah satunya tadi Ya dalam hal sabar ya. dalam hal membaca Al-Quran, Ya, mempelajari ilmu ya.
agamanya gitu. Nah, yang paling utama itu kan sifat wajib bagi Rasul itu kan ada 4 ya, kalian juga pasti tahu sih karena di pelajaran juga ada tuh. Yang pertama sidik, ya kan, amanah, terus fatonah, tablik. Nah ini yang harus kita lakukan nih sebagai pemuda khususnya ya. Kalau kita di sekolahan sidik itu apa sih? Jujur. Kita harus bicara jujur walaupun itu pahit gitu. Kita harus apa namanya, melakukan apapun itu pahit, jujur, harus jujur. Misalkan kayak di ulangan gitu ya, atau di mana aja kita sekolah lagi UTS dan sebagainya, jujur aja walaupun pahit gitu. Misalkan oh nggak bisa, ini dapatnya jelek nilainya, nggak apa-apa, yang penting nilainya jujur gitu, karena sudah mencontohkan jujur Rasul itu dulu gitu. Kemudian amanah gitu kan, dapat dipercaya amanah itu. Kalau kamu diamanahi sama guru kamu, suruh beli ini, suruh ngerjakan, harus dilaksanakan dan harus tepat waktu gitu, itu amanah. Dan itu nanti menjadi cerminan kalian di masa depan, ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah di pekerjaan, ketika kalian sudah di luar sana di masyarakat dan sebagainya. Ya sekarang harus amanah dari sekarang gitu. Kemudian fatonah ini cerdas gitu. Rasul itu dulu cerdas banget, walaupun memang beliau dikatakan umi itu kan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya, tapi beliau hafalnya, masya Allah. Misalkan malaikat memberikan wahyu, sekali baca udah langsung hafal. Kayak dulu kan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca apa gitu, tapi dia langsung hafal gitu. Dan langsung beliau mengerti gitu kan, walaupun memang ketika itu langsung beberapa kali malaikat Jibril gitu ya, tapi beliau langsung cerdas gitu. Cerdas tuh pokoknya, dan dalam strategi perang, dalam strategi apapun beliau bisa. Ke ekonominya bisa beliau, strategi perangnya beliau bisa, karena beliau cerdas. Nah itu juga harus kita ikutin tuh, harus teladanin kecerdasan beliau gitu. Nah kecerdasan, sebenarnya manusia itu memiliki kecerdasan semuanya. Nah yang harus kita perhatikan itu, ini kalau di dalam apa namanya, penjelasan Islam itu ya, kalian kecerdasan itu bisa hilang gitu dari ketika kalian maksiat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya orang tuh sebenarnya cerdas gitu, tapi kalau maksiat itu nanti kecerdasan menurun. Jadi jaga maksiat lah gitu ya. Atau yang terakhir tadi apa? Sidik, amanah, fatwanah, tablik. Nah, berarti udah semuanya tablik ya. Tablik itu menyampaikan itu ya apa namanya, menyampaikan yang baik-baik, menyampaikan apapun itu yang baik ya kalian sampaikan ya, atau enggak amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Amanah itu ya menyampaikan gitu, menyampaikan yang benar-benar. Kalau misalnya kalian menyampaikan dari guru seperti ini ya kalian juga menyampaikan seperti ini. Nah Pak, kan sekarang tuh pemuda-pemuda tuh Ya. ada yang sulit banget tuh kayaknya memahami Iya, 4 sikap itu. Nah gimana sih cara meningkatinnya gitu? Cara meningkatkannya sebenarnya memang kita juga harus belajar bersama-sama ya. Yang salah satunya tadi saya bilang ngaji itu harus secara talaki sebenarnya. Misalkan kalian ngaji di suatu majelis gitu, ikutin majelis ilmu itu kalian masuk tuh ke dalam majelis ilmu itu. Nah ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, misalkan satu aja sidik tentang jujur gitu ya, nah itu kalian harus langsung mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari dari hal kecil. Hal yang paling kecil itu jujur tentang apa gitu, tentang misalkan kamu tadi saya bilang tentang ujian aja gitu ya, itu kan hal kecil sebenarnya ya. Itu udah jujur aja, yang penting jujurnya, nilainya jujurnya gitu. Dan itu ketika kalian sudah mendapatkan ilmu langsung diimplementasikan, langsung diaplikasikan, langsung dilaksanakan gitu. Jangan ditunda-tunda, nanti aja gitu. Jangan, tapi langsung gitu. Nah, itu insya Allah bisa. Paksakan, makanya kalau itu ada Allah memaksakan katanya. Paksain aja sesuai yang kamu tahu gitu. Saya kira orang yang sudah balik, orang yang sudah tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan kalian juga ketika misalkan ingin melakukan sesuatu pasti tahu nih, ini baik nggak sih, ini buruk nggak sih. Yang baiknya tuh yang dilaksanain gitu. Memang berat biasanya yang baik-baik itu gitu kan nafsu itu ya. Kalau kita apa namanya mengikuti nafsu itu udah gak ada akhirnya gitu. Makanya kita punya ilmu kita laksanain, kita punya ilmu kita sebarin gitu. Makanya ada yang bilang sampaikanlah walau satu ayat gitu ya. Nah, itu udah kerjain, kamu punya ilmu sedikit langsung diimplementasikan di kehidupan kamu sehari-hari. Jangan ditunda. Iya kan, apalagi kalau di zaman sekarang kan anak muda tuh kayak sulit gitu loh Pak. Kadang ada yang berpikir kayak, ah udahlah nanti juga kan bisa minta maaf, bisa tobat, terus kayak lain kali juga bisa gitu. Nah, Itu kan yang bakal sulit banget ya kan ya Pak. iya itu makanya jadilah anak pemuda yang benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana sih orang pemuda yang dicintai Rasulullah itu? Yang anak pemuda-pemuda yang kemudian memanfaatkan waktunya gitu. Kan ada hadis Nabi itu yang luangkanlah waktu kalian gitu kan.
mumpung masih muda, mumpung sebelum tua gitu. Luangkanlah waktu kalian, mumpung kalian itu masih ada luang sebelum waktu kalian itu sempit gitu kan. Terus ada juga yang manfaatkanlah masa tuamu sebelum manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu gitu ya. Nah, masa muda ini dikatakan bahwa ada 7 naungan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Itu salah satunya yaitu pemuda yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu pemuda yang benar-benar menjalankan semua perintah Allah dan Rasul-Nya. Pemuda yang benar-benar menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana caranya? Perintah Allah sholat, perintah Allah puasa, perintah Allah zakat, perintah Allah untuk berbuat baik, menolong teman, menjauhi segala larangannya, pergaulan bebas, zina, terus apalagi tawuran tuh jauhin tuh, itu dilarang sama Allah dan Rasulnya gitu. Nah, makanya kalian harus mulai dari benar-benar dari awal dulu sebenarnya di pelatihan itu. Kalau kalian emang ingin menjadi seorang pemuda yang bermanfaat, yang baik, maka udah sholat dulu misalkan gitu ya. Sholat dulu, laksanain sholat, karena sholat itu kan akan menghindarkan dari keji dan mungkar. Gitu. Sholat dulu 5 waktu. Gitu. Insya Allah nanti dengan beriringnya waktu kalian akan menjadi yang lebih baik. Karena manusia yang rugi itu manusia yang kemudian hari berganti hari tapi wataknya tidak berubah gitu. Tapi manusia yang beruntung hari berganti hari dan kamu pun selalu berubah dalam kebaikan. Makanya selalu memperbaiki dirimu. Oke nih buat semuanya nih, kita udah dengerin tausiah dan juga bincang bersama Bapak Agus Maulana yang ternyata emang bener banget nih untuk meneladani sikap Nabi Muhammad ini sangat diperlukan untuk kehidupan sehari ya Pak ya? Sangat banget nih. Karena banyak kayak sidik, amanah, tablik fatona, apalagi buat kita nih yang para anak pemuda, khususnya pelajar. Karena pelajar ini sering banget ya Pak ya bohong soal ulangan ya Pak ya. Banyak bilangnya, ya kan bilangnya nggak nyontek, bilangnya nggak bawa contekan, tapi ternyata ada aja yang sembunyi ya Pak. Di kaos kaki, di celana. Iya bisa tuh benar. Semoga kalian enggak ya. Iya amin. Amin, bismillah aja enggak ya Pak. Nah kalau buat Bapak Agus sendiri ada pesan khususnya nggak nih Pak buat anak pemuda, terutama buat pelajar nih Pak? Ya, khususnya buat kita ya, tapi umumnya buat semuanya gitu. Bahwa Rasul itu adalah sosok yang begitu sempurna, sosok yang menjadi suri tauladan bagi kita. Beliau itu dulu sebelum meninggal mengucapkan ummati gitu. Umatku. Beliau sangat rindu kepada kita. Beliau sangat mencintai kita. Beliau pun sangat ingin berjumpa kepada kita gitu. Bahkan beliau saat sakaratul maut, yang begitu sakitnya sakaratul maut, beliau minta kepada Allah, ya Allah, setengahnya sakaratul maut umatku timpakan kepadaku, katanya, saking cintanya. Makanya kita sebagai pemuda khususnya untuk membalas cinta beliau, untuk membalas kasih beliau gitu ya, kita minimal itu menjaga sunnah-sunnah, menjaga salawat kita, selalu salawat kepada Nabi, selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan semua perintah-perintah dari beliau. Dan beliau adalah suri tauladan yang baik, kita ikutin semua tauladan beliau. Kalau ada majelis ilmu kalian datangi, kalau ada majelis Rasulullah itu majelis ilmu kalian datangi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kemudian hari menjadi orang yang baik dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya buat Bapak Agus, makasih ya Pak udah mau diundang di podcast kita kali ini. Udah ngeluangin waktu juga. Iya. Nah, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, serta aktifkan loncengnya agar bisa selalu tonton podcast kita ya. Terima kasih. Dah. Sampai ketemu kembali.